Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan, yaitu Bapak Anwar Fatoni dan juga Bapak Ade Nur Rohim, dan juga teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggai. Perkenalkan, nama saya Esa Pratama dengan NIM 201016055. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari yang saya teliti, yaitu pengaruh distribusi dan pendayagunaan dana siswa terhadap pengembangan UMKM telur gulung bakar berbasis halal. Kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut disebabkan dalam kondisi krisis ekonomi yang mana ternyata UMKM mampu bertahan terhadap goncangan krisis. Hal ini pun dapat dilihat dengan menerapkan sertifikasi produk halal berbasis maslahat bagi UMKM yang dapat memberikan perlindungan, jaminan informasi tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Hadirnya Ziswaf itu sendiri dapat menjadi instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang mampu mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antar umat. Sebab urgensi distribusi pendapatan dan pendaya gunaan Ziswaf bertujuk pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin untuk mendorong para mustaik agar mampu memiliki usaha yang mandiri. Menurut laporan dari UNDP tahun 2017 menjelaskan bahwa dana Ziswaf 500 miliar dolar per tahun dan ini 20 kali lebih besar daripada dana kemanusiaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali Imran tahun 2017 yang berjudul Model Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat pada studi kasus di Lazisabilillah, pada penelitian tersebut ditemukan hasil penelitian yang mana model pendayagunaan yang dilakukan oleh Lazisabilillah di antaranya yaitu model pendayagunaan secara produktif tradisional dan model pendayagunaan secara produktif kreatif. Sedangkan pada penelitian kali ini, yaitu pada Lazisme Tanah Abang, ditemukan pernyataan kebaruan atau novelty, yang mana pendistribusian dilakukan sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pelaksanaan. Sementara itu, faktor pendukung lainnya adalah kerjasama oleh hampir seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan program pendistribusian dan pendayagunaan dengan model bantuan pendayagunaan secara produktif, kreatif, dan inovatif serta konsumtif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengantisipasi masalah, melakukan pengembangan, sekaligus juga menjadi bahan pembuktian pada peran lembaga siswa dalam melakukan distribusi dan pendayagunaan ekonomi untuk pengembangan UMKM telur gulung bakar berbasis halal. Saya rasa bisnis makanan ini juga memiliki keunikan tersendiri sebagai daya tarik konsumen dan banyak disukai di berbagai kalangan usia. Dijelaskan juga sebagai upaya dilakukan oleh Lazisme Tanah Abang dalam membenahi diri untuk meningkatkan peran dalam mengentaskan berbagai persoalan di Indonesia, khususnya masalah kemiskinan pada tingkat ekonomi rendah yang menimpa para pelaku UMKM halal di sekitar daerah Tanah Abang. Dengan penyaluran dana bantuan yang bersifat produktif sekaligus diberikan pembinaan yang dilakukan agar bisa mengelola dana tersebut dengan baik, diharapkan para UMKM tersebut dapat menggali potensi agar usaha yang dimiliki berkembang dan berinovasi, serta dapat mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial melalui pendistribusian program dari dana siswa yang disalurkan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran dana siswa bagi kesejahteraan para pelaku UMKM, untuk mengetahui perkembangan usaha para UMKM telur gulung bakar berbasis halal di masa era new normal saat ini, untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan lembaga siswa dalam melakukan pengembangan ekonomi bagi UMKM telur gulung bakar, dan juga untuk mengetahui pentingnya keterjaminan makanan halal suatu produk bagi setiap produsen dan konsumen. Adapun teori berkaitan dengan variabel penelitian. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh merupakan daya yang ada dan timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan juga perbuatan seseorang. Distribusi merupakan penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki.
Selanjutnya, ziswaf merupakan singkatan dari zakat, infak, sodako, dan wakaf yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya sebagai bentuk filantropi Islam yang bertujuan untuk kemerataan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pendaya gunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pengembangan merupakan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual, dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Telur burung bakar merupakan makanan tradisional dan merupakan variasi dari telur goreng yang dimana sebuah telur akan digoreng dan kemudian digulung lalu kemudian dibakar dengan tambahan bumbu oles menggunakan sebuah tusukan yang biasanya dibuat dari kayu. Halal. Halal adalah diizinkannya dalam melakukan suatu perbuatan sesuai akal dan syariat. Adapun aspek bila hal tersebut sudah bisa dikatakan halal, yaitu dengan cara memperolehnya dengan baik, aspek halal sesuai zatnya yang tidak mengandung unsur yang dilarang, serta aspek halal dari segi memproses hal tersebut juga dengan benar dan sesuai syariat. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai sebagai rujukan penelitian. Yang pertama dari Arfawi tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Zakat dan Infak oleh Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan umat daerah bagi pegawai negeri dan perusahaan daerah. Persamaannya itu terdapat persamaan dengan penelitian saat ini pada instrumen zakat dan infak. Selain itu, sama-sama pada sektor yang produktif. Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, di mana penelitian saat ini berfokus kepada pemberdayaan UMKM berbasis halal. Yang kedua ada dari Holik Syafaat dan Leli Ana Ferawati tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Potensi Zakat, Infak Sodako pada Badan Amil Zakat atau Basnas di Kabupaten Banyuwangi. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang potensi pengalokasian dana zakat, infak, dan sodako untuk pemberdayaan kaum duafa secara produktif. Perbedaannya, pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dana ZIS. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada alokasi dana siswa. Penelitian yang ketiga ada dari Fahrul Rozi tahun 2018 yang berjudul Fundraising berbasis ZIS, Strategi Inkonvensional Mendanai Pendidikan Islam. Penelitian ini sama-sama berfokus pada pemanfaatan dana ZIS dengan sasaran pendanaan bagi kaum duafa yang membutuhkan dana tersebut. Perbedaannya terdapat pada instrumen penelitian, di mana pada penelitian saat ini terdapat pula wakaf yang tidak ada pada penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian saat ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, serta pada penelitian sebelumnya berfokus pada pendanaan pendidikan Islam, sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada pendanaan UMKM berbasis halal. Pada penelitian keempat dari Qurratul Uyun tahun 2019 dengan judul Zakat, Infak, Sodako, dan Wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam, persamaannya yaitu memiliki kesamaan yang berfokus pada pengalokasian dana siswa. Perbedaannya, pengalokasian di mana penelitian kali ini lebih fokus ke sektor pendanaan UMKM sebagai salah satu sektor produktif. Selanjutnya ada dari Ali Imran tahun 2018 dengan judul Model Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat atau Studi Kasus Sabilillah. Persamaannya, penelitian tersebut berfokus pada pendayagunaan dana siswa. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut yaitu penelitian kali ini memiliki model pendayagunaan produktif, kreatif, inovatif, serta konsumtif. Sedangkan pada penelitian sebelumnya memiliki model pendayagunaan secara produktif, tradisional, dan model pendayagunaan secara produktif kreatif. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Ada objek dan subjek penelitian. Objek yang dimaksud yaitu dilakukan oleh UMKM halal selaku mustahik penerima pendayagunaan siswa
produktif dan konsumsi pada lazisme Tanah Abang dengan skala Likert. Adapun subjek yang diteliti yaitu lembaga lazisme Tanah Abang seperti program kerja yang akan dilaksanakan lembaga tersebut hingga pemberi dana yang tepat sasaran yang dilakukan secara selektif oleh lembaga kepada para UMKM yang berhak menerimanya. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adalah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan desain penelitian deskriptif dan juga pendekatan desain penelitian korelasi. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan metode observasi, yang sumber datanya langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari menyebar kuesioner kepada UMKM telur gulung bakar berbasis halal yang menerima dana tersebut untuk bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner. Sedangkan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen. Data sekunder dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan seperti karya ilmiah, buku, atau dokumen lainnya yang relevan pada penelitian yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah Musaik selaku UMKM telur gulung bakar yang berbasis halal penerima dari Iswaf. Adapun jumlah yang menjadi populasi ini sebanyak 600 mustahik. Sampel pada penelitian ini pun menggunakan proporsi sampling atau teknik acak, yang mana teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan pada penelitian ini adalah UMKM berbasis halal dengan pendapatan kurang dari 3 juta per bulan, UMKM berbasis halal yang menjalankan usahanya sebagai kepemilikan tunggal atau bisa disebut tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. UMKM berbasis halal yang amanah dan tidak memiliki riwayat kejahatan atau kriminal, dan juga UMKM berbasis halal yang domisili kependudukannya di sekitar wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu yang pertama dengan menggunakan kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Skala yang digunakan adalah skala Likert, yang mana skala ini diperoleh dari responden penerima dana siswa UMKM berbasis halal yang sesuai kriteria yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Adapun kategori penilaian skala Likert pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Diberi skor 5 sangat setuju atau SS, diberi skor 4 setuju atau S, diberi skor 3 cukup setuju atau CS, dan diberi skor 2 tidak setuju atau TS, serta diberi skor 1 sangat tidak setuju atau STS. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yang kedua yaitu dengan menggunakan metode observasi. Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan panca indera peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai apa saja bentuk, cara-cara, dan sarana yang digunakan lazisme Tanah Abang dalam promosi dan melakukan program kegiatannya, sehingga lembaga tersebut dapat dikenal dan Bu Zaki tetap berminat untuk menyumbangkan dana Ziswaf dan juga penjaluran dana agar tersalurkan dengan sasaran yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data yang penulis gunakan, yaitu dengan menggunakan Statistical Page for the Social Science atau SPSS dengan statistik deskriptif, yang kedua dengan uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga dengan uji asumsi klasik dengan cabang, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan yang keempat dengan analisis regresi linear berganda, dan yang kelima dengan pengujian hipotesis dengan cabang uji koefisien determinasi, uji F atau simultan, dan juga uji T atau parsial. Sebelumnya terima kasih yang telah menyimak. Bagi teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen yang telah memerhatikan juga, semoga ilmu yang telah
saya sampaikan sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga orang banyak. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan dikoreksi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.